Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Perkenalkan, nama saya Rehan Aidil dengan NIM 2214040054. Saya berasal dari kelas Tadris Matematika B BP 2022. Nah, pada video kali ini saya ingin menyelesaikan penugasan dari mata kuliah Hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Zulheldi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu hadis, di mana hadis yang pertama tentang azab kubur, yang dimana dengan yang pertama itu penjelasan dengan membacakan hadisnya dengan tutup mata. Yang kedua, membacakan arti perkata. Yang ketiga, penjelasan hadis sekaligus berkaitan dengan pendidikan. Nah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu pembacaan hadis dengan tutup mata. Bismillah. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala ama innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimati wa amma al-akharu fakana la yastatiru min baulihi. Qala fada'a bi'asibir ratabin fashaqqahu bithnain thumma gharasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan thumma qala la'allahu ay yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Riwayat Al-Bukhari wal Muslim, At-Tirmizi wan Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan Darimi. Baik, itu merupakan pembacaan hadisnya dengan tutup mata, mana hadis ini merupakan hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan Darimi. Kita masuk kepada yang kedua, yaitu terjemahan hadis perkata. Nah, hadits Ibnu Abbas, hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi dari keduanya. Qala, dia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati ala qabraini, atas ala qabraini, dua buah kubur. Di mana pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur. Faqala ama innahuma, maka dia berkata, sesungguhnya keduanya adapun la yu'adzabani, keduanya sedang diazab. Di mana maksudnya itu dua kubur yang dilewati oleh Rasulullah SAW itu sedang diazab. Wa ma yu'adzabani, dan tidaklah keduanya diazab fi, pada kabirin, yang besar, yang dimana maksudnya di situ dua kubur yang diazab tersebut tidaklah diazab karena urusan yang besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, salah satu dari kubur yang diazab tadi, fakana yamshi bin namimah, fakana, maka dia adalah
yamshi berjalan, bin namimah dengan bergunjing. Maksudnya dari kedua kubur tadi salah satunya ada yang kena azab karena bergunjing, karena selama hidupnya dia bergunjing. Dan wa ammal akharu, dan adapun yang lain, yang satu lagi, fakana la yastatiru, maka dia adalah la tidak, yastatiru dia bersuci, min bauli dari kencingnya. Dan azab dari kubur yang satu ini, dia kena azab karena tidak bersuci dari kencingnya. Yang pertama tadi diazab karena sering melakukan bergunjing, dan yang kedua ini tidak bersuci dari kencingnya. Qala fada'a bi'asibin, dia berkata, Rasulullah berkata, fada'a, Rasul meminta, bi'asibin, ranting, di mana pada kali ini Rasul meminta sebuah ranting, rotabin, kurma, fasyaqqahu, maka dia membelahnya atau memotongnya, di mana ranting kayu tadi atau ranting kurma tadi, rotbin tadi kurma, beliau membelahnya, bithnaini, menjadi dua, membaginya menjadi dua. Tsumma ghorosa, kemudian dia menancapkannya, ranting kayu tadi ditancapkannya, ala hadza wahidan, ala atas, hadza ini, wahidan satu, yang ranting kayu tadi ditancapkan satu ke kuburan yang satu, dan wa ala hadza wahidan, dan di atas ini satu. Nah, karena kuburan tadi yang kena azab ada dua, maka Rasulullah membagi ranting tadi menjadi dua dan menancapkannya di setiap kuburan tadi. Kuburan yang kena azab karena bergunjing dan kuburan yang kena azab karena tidak bersuci dari kencingnya, Rasulullah menancapkan ranting di atasnya. Tsumma qala, kemudian dia berkata, la'allahu, mudah-mudahan, ayyukhaffafu, dia akan diringankan. Nah, tujuan Rasulullah menancapkan ranting kayu tadi dengan harapan dapat meringankan anhuma, dari keduanya, meringankan dari keduanya, malam yaibasa, meringankan dari keduanya selama keduanya masih basah atau hidup. Nah, maksudnya Rasulullah menancapkan ranting tadi berharap bisa meringankan azab kubur dari kedua ahli kubur tadi selama ranting kayu itu masih hidup, atau dengan artian di sini masih basah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Darimi. Nah, itu selesai yang kedua. Kita masuk kepada yang terakhir, yakni penjelasan hadis. Di sini saya akan mencoba menjelaskan hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang azab kubur atau dua dosa yang mendatangkan azab kubur. Di dalam hadis ini diceritakan suatu ketika Nabi SAW melewati perkuburan, di mana di hadis tadi sudah dijelaskan bahwasanya Rasulullah melewati dua kuburan, yang dimana ada dua kuburan, dan ketika itu Nabi diberitahu oleh Allah, tentunya diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya orang yang berada di dua kuburan ini keduanya sedang diazab, dan keduanya tidaklah diazab karena melakukan dosa besar atau urusan besar. Maksudnya di sini yaitu dua ahli kubur itu mendapatkan azab karena menganggap remeh azab yang dosa yang kecil, seperti urusan yang kecil, yang mana yang tadi sudah disebutkan bahwasanya dia kena azab karena kencing. Itu bisa kita dilihat dari sudut pandang kita bahwasanya itu merupakan hal yang remeh atau hal yang mudah untuk dilakukan, tapi itu di sudut pandang lain adalah azab yang besar di mata Allah. Nah, dan lanjut, dan keduanya tidaklah diazab karena melakukan dosa besar atau urusan besar, namun karena menganggap dosa yang dilakukannya ringan,
seperti yang diceritakan di dalam hadis, melakukan bergunjing. Nah, bergunjing menghasut, menyebar aib orang lain, dan adapun yang satu lagi tidak mensucikan diri dari setelah membuang air kecil. Nah, kemudian di dalam hadis tersebut Rasulullah berniat membantunya atau mencoba meringankan azab dari keduanya dengan meminta untuk mengambilkan ranting kayu, atau di dalam hadis tadi ranting kurma yang beliau ambil, yang kemudian Rasulullah membelahnya atau membaginya menjadi dua dengan menancapkannya atau menambatkannya, satu di sini dan satu di sini, maksudnya itu satu persatu dari dua kubur tersebut. Dan kemudian Rasulullah SAW mendoakan agar diringankan azabnya dengan ranting kayu tersebut selama rantingnya basah. Hal ini berkaitan dengan tanaman-tanaman yang ditambahkan di atas kubur untuk meringankan azab dari penghuni kubur. Nah, dari penjelasan hadis di atas ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik untuk kehidupan kita. Yang pertama itu, orang yang beristinja setelah buang air besar atau air kecil, maka dia telah menganggap enteng sebuah dosa. Orang yang tidak beristinja dan tidak membersihkan air kencingnya, itu bisa dianggap setelah sebuah dosa karena menganggap remeh sebuah urusan. Maka baginya siksaan di kubur, begitupun yang tidak berhati-hati saat beristinja, sehingga najisnya menciprat ke tubuh dan orang tersebut malas untuk mensucikannya dan justru menggunakan untuk sholat, maka orang tersebut juga termasuk meremehkan. Nah, pelajaran yang kedua yang dapat kita petik yaitu orang yang suka mengadu domba agar terjadi kerusuhan, kekacauan, menfitnah, suka menyebarkan berita bohong, tidak dapat menjaga lisannya, maka dia juga akan mendapatkan siksa kuburnya. Dan terakhir, menaruh atau menaburkan atau menancapkan pelepah pohon, bunga atau kembang di atas kuburan diperbolehkan dan merupakan sunnah. Sebab selagi bunga, kembang yang ditabur atau yang ditanam itu masih hijau atau segar, maka bunga atau kembang tersebut meminta ampunan atas orang yang ada di dalam kubur tersebut, maka tidak perlu diperdebatkan ketika ada yang melakukan tabur bunga di pemakaman. Oke, yang kita masuk pada yang terakhir, kaitan hadis ini dengan pendidikan. Nah, tadi kita sudah jelaskan bahwasannya hadis ini berkaitan dengan azab kubur. Namun kalau kita melihat dari sudut pandang keagamaan, begitulah penjelasan yang sudah saya jelaskan. Namun bagaimana nanti kita kaitkan dengan sudut pandang pendidikan. Nah, dari tadi permasalahannya mendapatkan azab yang hanya karena urusan kecil, yaitu membuang air kecil, tidak membersihkan istinja, tidak beristinja atau tidak membersihkan air kencingnya dan melakukan gunjing, padahal itu merupakan hal yang ringan kita lakukan, ternyata di sudut pandang Allah itu merupakan bisa mengakibatkan azab yang sungguh besar. Nah, apa sih kaitannya dengan pendidikan? Nah, pada video kali ini saya akan mengaitkannya dengan pendidikan. Yang pertama, terdapat dua poin penting yang dimana yaitu hadis ini berisikan tentang akidah. Wah, ternyata di dalam hadis tadi pelajaran yang kita dapat ambil dan kita kaitkan dengan pendidikan itu berkaitan dengan akidah kita. Kenapa bisa? Karena hadis ini mengandung materi tentang pendidikan, yakni pendidikan akidah, yang dimana menanamkan kepercayaan akan adanya azab kubur, sekaligus keyakinan akan pasti adanya azab kubur bagi orang-orang yang selalu membantah dan tidak percaya akan azab kubur. Nah, kita barangkali ada di sekitar kita yang banyak berdalih-dalih akan tidak percayanya azab kubur. Nah, pada hadis ini sudah diterangkan dan sudah kita dengarkan penjelasannya tadi bahwasanya azab kubur itu pasti datang kepada kita. Walaupun itu yang kita kerjakan ada hal yang receh. Seperti tadi
tidak membersihkan air kencing dan bergunjing di mana-mana sembari berjalan mengumbar aib orang lain, itu bisa mendapatkan azab kubur yang sangat pedih. Nah, dengan berkaitan dengan pendidikan tadi, bahwasanya hadis ini berkaitan dengan akidah kita, bahwa kepercayaan kita akan azab kubur itu pasti adanya. Nah, yang terakhir yaitu metode pengajaran. Ini unik nih, bisa kita petik dari hadis tadi bagaimana Rasulullah mencerminkan cara dia mendidik para sahabat, di mana beliau langsung mempraktekkan ke lapangan, di mana dia langsung menunjuk kubur ini mendapatkan azab. Langsung ada persoalan, permasalahan, solusi, dan langsung praktek di depan para sahabat. Ini bisa kita ambil dari sudut pandang pendidikan, di mana kita sebagai calon guru, mahasiswa sebagai calon guru bisa mengambil contoh dari Rasulullah, cara beliau mendidik para sahabat, menjelaskan permasalahan, menyelesaikan permasalahan, apa sih sebab akibatnya, seperti yang disampaikan oleh hadis tadi, di mana Rasulullah menunjukkan kubur ini kena azab, ada 2 orang, dan bagaimana solusinya? Beliau mengambil 2 ranting, kemudian dibelah 2, kemudian ditancapkannya di atas kubur tersebut, dan agar nantinya tujuannya untuk meringankan azab kubur dari penghuni kubur tersebut. Nah, itu pelajaran yang kita dapat ambil dari sudut pandang pendidikan, yang mana ada 2. Hadis ini berisikan tentang akidah dan metode pengajaran. Mungkin cukup sekian video dari saya, penjelasan dari hadis yang pertama yakni azab kubur. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.